Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rosmiati, SP MSc, NIDN 0911057505 sebagai dosen tetap Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Timur. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai syarat kepesertaan Serdos MAR 2023 pada poin PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup. Poin yang pertama yaitu kontrak dan rencana pembelajaran. Poin yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tinjauan tentang lingkungan hidup. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tinjauan tentang hukum lingkungan. Poin keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tinjauan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Poin berikutnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tinjauan umum tentang limbah dan pengelolaannya. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tinjauan umum tentang pengawasan pengelolaan lingkungan. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Poin yang berikutnya yaitu menyelesaikan soal-soal UTS. Poin berikutnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tentang UKL dan UPL. Poin berikutnya yang ke-10 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tentang analisis mengenai lingkungan AMDAL. Poin yang ke-11 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar dasar hukum atau tujuan dan sasaran AMDAL. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar macam-macam dokumen AMDAL. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar tentang prosedur AMDAL. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar AMDAL dan audit lingkungan hidup. Poin berikutnya yang ke-15 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar penilaian dokumen AMDAL secara umum. Dan poin yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal ujian mid ujian final. Demikian deskripsi mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita memasuki pelajaran minggu yang lalu ya. Kita melanjutkan minggu yang lalu mata kuliah kita itu pengelolaan lingkungan hidup. Di mana di sini mengenai masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kita melihat masalah lingkungan ya. Faktor kunci perkembangan teknologi telah menimbulkan berbagai macam global, antara lain pemanasan bumi karena dampak rumah kaca yang timbul dari peningkatan gas di atmosfer, terutama CO2, NOx dan SO2 dan perpaduan penggunaan energi fosil. Nah, kita melihat bahwa perkembangan sekarang kita harus menjaga lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan sekarang ini semakin hari semakin panas.
Apa yang mengakibatkan? Ulah manusia. Ulah manusia ini banyak hal faktor, ya. Terutama mengenai penambangan hutan berada di mana-mana, baik ilegal maupun tidak ilegal. Karena pemerintah sekarang tidak bisa mencegah, ya, 100% karena banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwa lingkungan itu sangat penting untuk masa depan maupun anak kita ke depan dan ke depannya lagi. Jadi kita harus memperhatikan bahwa lingkungan harus kita jaga, terutama lingkungan yang ada di sekitar kita. Kenapa bisa terjadi pemanasan sekarang, pemanasan global? Karena banyaknya global ini rumah kaca yang kita gunakan, terutama penelitian yang biasa digunakan ada rumah kaca, ya. Kita orang pertanian biasanya ada di kampus, ya, biasa ada rumah kaca satu. Semakin tebal kaca yang kita gunakan, semakin besar juga peluang untuk memantulkan panas ke matahari, kemudian dipantulkan kembali. Kenapa terjadi? Ultraviolet sekarang pada saat kita keluar itu sungguh panas sekali, ya. Terasa panas, mungkin tahun yang akan datang, mungkin 50 tahun yang akan datang, mungkin panas ini kita tidak bisa rasakan kembali. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya pembakaran tidak sempurna bahan fosil, ya. Anda tahu yang mana masuk bahan fosil? Bahan fosil itu kadang-kala kita membakar, seumpamanya plastik-plastik, ya, itu bisa terjadi. Kemudian yang bisa terjadi bahan fosil di sini seperti biasa kita menggunakan di KFC itu yang core itu yang apa namanya, tempat makanan yang putih itu berbahaya sekali, baik untuk kesehatan maupun untuk lingkungan. Kenapa? Pada saat kita membakar itu bisa mengakibatkan udara tidak sehat, ya. Kenapa? Sekarang ini banyak orang tidak mengetahui semacam itu. Kemudian terjadi karbon dioksida, yaitu CO2. Pembakaran bahan fosil ini bisa juga pernapasan makhluk hidup bisa terjadi untuk masalah lingkungan. Letusan gunung berapi, termasuk di Indonesia. Indonesia ini banyak bencana yang tidak diperkirakan, tidak bisa diprediksi dengan baik, walaupun ada geofisika, geometrik, ya, tidak bisa dipisahkan secara nyata, ya. Kadang-kala gempa bumi, tsunami kemarin terjadi tahun 2028, itu ada beberapa ratus orang, kalau saya tidak salah 1.660 orang 80 per orang itu yang meninggal. Yang pertama itu kan penduduk yang ada di sekitar yang tsunami itu kehilangan harta, keluarga, kemudian pendidikan sudah bubar semuanya, karena semua sarana dan prasarana yang ada di dalam itu otomatis rusak, itu tidak bisa dipergunakan lagi. Kemudian untuk mencari nafkah itu sulit karena keadaan masih tidak stabil, ya, karena adanya faktor lingkungan yang rusak. Kemudian gempa bumi yang terjadi di Jogja, walaupun di Palu baru-baru, ya. Mungkin di situ waktu mungkin tsunami mungkin belum lahir atau sudah lahir tapi masih kecil. Tapi kalau ini di Palu kemarin ini ada berapa ribu orang meninggal. Karena ulah manusia. Ulah manusia ini seakan-akan kita tidak memperkirakan bahwa kita harus berbaik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena lingkungan ini kita sendiri yang menempati untuk masa depan kita, bagaimana ke depan kita, untuk anak cucu dan kita. Ini berapa tahun kita harus lewati semacam itu, ya. Kemudian kegiatan pertanian, peternakan, produksi batu bara, gas, alam minyak bumi atau pembusukan sampah. Kemudian kegiatan pertanian ini pada saat terjadi lingkungan rusak, semua akan kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal mungkin. Kenapa pertanian rusak? Karena banyaknya menggunakan zat kimia, ya. Zat kimia yang kita pergunakan setiap hari, otomatis dalam mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, untuk jangka panjang nanti semua pertanian ini kalau kita tidak memperbaiki sekarang, otomatis anak dan cucu kalian tidak akan menikmati apa yang kita harapkan termasuk pertanian sekarang. Kenapa? Karena 90% zat kimia sudah ada dalam rumah. Mulai kita bangun yang menggunakan air itu sudah menggunakan zat kimia, kemudian sayuran, beras, apa segala. Kenapa beras sekarang terjadi? Artinya
beras sekarang ini banyak baru berapa hari atau baru berapa bulan itu sudah ada kutu-kutunya, ya, karena kadar airnya mungkin yang tidak bagus pada saat penjemuran kita sudah pabrik, kemudian kita menyimpan, seharusnya diharuskan betul, ya. Kemudian produksi batu bara. Batu bara ini cukup berbahaya juga, ya, untuk atmosfer yang ada di lingkungan kita. Kemudian matahari sekarang semakin hari ini kan batu bara ini menimbulkan juga panas, itu berbahaya bagi bumi. Nah, itu. Kemudian gas alam minyak, nah, ini juga banyak kita contoh, ya. Kalau kita menggunakan minyak oli, ya, itu oli kan biasanya kita buang di tanah, itu bisa pencemaran lingkungan. Itu tanah yang kita buang di situ, tanah yang bisa kita tanami apa saja, biasanya tanaman itu tidak tumbuh dengan subur karena sudah rusak, ya, pH tanahnya sudah berubah. Untuk harus kita perhatikan adalah sekitar lingkungan kita dulu, ya, lingkungan sampah termasuk plastik ini berbahaya juga loh. Tapi sebenarnya ada masalahnya dan ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ini termasuk seumpamanya sampah yang bisa didaur ulang, ya. Sampah itu kan termasuk dua, ada non organik sama ya. organik. Kalau organik ini bisa dijadikan pupuk kompos, ya. Ya, kalau pupuk kompos ini bisa dijual, bisa sisa makanan kita kumpulkan, kemudian domestik, ya, yang tadinya itu bisa dipisahkan, kemudian kita bisa tukar menjadi uang. Ini boleh. Seperti sampah-sampah plastik itu jangan gengsi, karena orang kan banyak gengsi. Kita orang sosial biasanya gengsi itu artinya menjadi kayak pemulung begitu dia gengsinya. Karena orang yang gengsi untuk menciptakan sesuatu itu tingkat pendapatan nonsense, yang tidak ada, ya. Tapi kalau Anda tidak gengsi, mau berusaha apa saja, tingkat pendapatan ini, sampah ini bisa dikelola dengan baik. Jalan keluarnya adalah artinya menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan oleh orang lain, bisa menjadi jual belinya tinggi. Yang penting Anda produktif, ya. Bisa juga mengikuti artinya ada kegiatan PKK atau kegiatan dari pemerintah. Biasa kan ada kelompok, ya, kelompok tani atau kelompok apalah semacamnya, itu biasanya ada edukasi bagaimana model untuk membuat pupuk kompos, bagaimana model untuk membuat kerajinan tangan terbuat dari sampah, ya. Mungkin ada barangkali yang bisa memberikan masukan tentang lingkungan. Boleh masalah lingkungan? Nah, sekarang kan artinya bisa Anda berbicara, bisa barangkali ada masukan. Nah, kemudian masalah kesehatan, ya. Kalau tidak ada saya lanjut, ya. Kemudian masalah kesehatan. Kenapa sekarang selama global panas, ya, lingkungan kita terasa panas sekali, biasa menimbulkan masalah kesehatan flu, ya. Flu yang mudah sekali terjangkit. Dulu ada biasanya flu burung, ya. Ini baru-baru apa? Flu babi, ada corona, ya, semacam itu. Jadi harus itu kita hindari karena mungkin karena adanya faktor lingkungan yang tidak sehat, ya. Jadi kapan contoh saja di ruangan ini begitu banyak debu, ya. Debu itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kapan kita melihat dengan mikroskop, itu kita bisa melihat. Karena orang pertanian biasanya kalau kita meneliti apakah itu debu atau makanan atau sampel makanan, ya. Sampel makanan, ada berapa puluh makanan yang pernah saya teliti. Hati-hati membeli makanan siap saji. Belilah makanan yang bisa yang rusak satu hari, ya, satu malam saja. Tapi kalau Anda membeli seperti teh gelas itu, zat kimianya itu tinggi karena dia tidak menggunakan gula biasa. Dia hanya menggunakan gula tertentu. Itu mengandung zat kimia. Kenapa bisa mengandung zat kimia itu teh gelas? Karena
dia bisa bertahan sampai berapa bulan, berapa hari ya. Coba bikin teh yang alami, hanya kira-kira bertahan berapa hari? Siap 2 hari. Ya, 2 hari ya. 2 hari, jangan kan 2 hari, 1 hari saja sudah tidak. Ini sudah Kekuatan. Ya, dia harus pakai. Kebanyakan sibuk kalau minuman-minuman dalam kemasan yang plastik itu. Ya, boba. Ya Bu. Hati-hati, kenapa sekarang banyak terjadi penyakit termasuk ginjal. Sekarang ini marak orang penyakit ginjal karena makanan siap saji banyak kita konsumsi ya, apalagi GoFood. Tren sekarang GoFood ya. Siapa yang sering makan GoFood? Indomie. Hati-hati makan Indomie setiap hari. Indomie itu pada kita meneliti, pada saat kita rendam biar 1 minggu 2 minggu itu tidak akan hancur, dia hanya membesar. Begitupun juga dalam tubuh kita, dia tidak akan hancur. Seperti yang juga sekarang beras. Beras juga, beras sekarang tidak ada beras itu yang harum. Karena kan diberikan pupuk padu yang mungkin pada saat masa pertumbuhan itu kan sering kita pupuk dulu atau apa supaya perkembangannya itu bagus Bu. Supaya Perkembangannya itu bagus Bu. Karena kan terkadang racun yang kita pakai untuk memupuk padi itu kan terkadang ada zat kimia Bu. Kimia pestisida. iya, pestisida itu 100% pasti zat kimia. Kalau kita menggunakan pupuk organik itu cukup luar biasa. Kenapa bisa terjadi pH tanah rusak? Itu pH tanah yang ada dalam yang paling dalam dan di atas sudah kritis sekarang tidak subur lagi karena dipaksakan. Coba kita menggunakan pupuk organik, insya Allah ke depannya sampai cicit-cicitmu dan cicit-cicitmu akan menikmati. Tapi kita sekarang ini karena pemerintah mengadakan pestisida, pupuk kimia, otomatis itu kita punya lahan sudah kritis. Kenapa tidak subur lagi? Karena terlalu banyak menggunakan pestisida dan zat kimia. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Lingkungan di sini harus kita. Kemudian perambahan hutan ya untuk bisa menjadi binaan. Tapi yang mana yang dimaksud dengan perambahan hutan yang bisa jadi binaan? Yang itu pada saat hutan diberikan oleh masyarakat, tapi artinya diawasi oleh orang hutanah. Artinya bisa mendapatkan income pendapatan pada saat lahan itu dibuka, dia menanam termasuk cengkeh, pala. Itu kan bisa mendapatkan income pendapatan, tapi diawasi oleh seperti halnya dengan konservasi lingkungan Bu. Iya, konservasi lingkungan. Iya. Sistem teknologi. Iya, betul. Itu harus ada yang menjaga. Karena kan lingkungan dan pohon adalah sumber kehidupan bagi manusia. Iya. Pohon. Iya. Ya, betul sekali. Mantap ya masukannya. Kemudian dari segi komprehensif ini semakin terjadi akibat faktor pendidikan ya. Kemudian pendidikan ini penting juga. Kapan struktur pendidikan terjadi edukasi bagus di lapangan, baik di desa, ya, kecamatan, kota maupun kota provinsi, itu kalau artinya pemerintah yang memberikan edukasi ke masyarakat yang ada di desa, otomatis kita punya bangsa yang luar biasa. Kenapa? Karena satu-satunya bangsa kita ini adalah bangsa termasuk surga. Kenapa? Ada laut, ada hutan, ya. Mana di luar negeri ada lautnya, ada sawah. Coba kita ke luar negeri, apa sih? Sebenarnya ini kita orang kaya, orang Indonesia. Tapi manusia kita tidak memanfaatkan dengan baik, dengan bijak. Coba contoh di Arab Saudi, apa sih kehidupan di sana? Tidak ada, kecuali jemaah haji. Ada yang bisa hidup. Kalau kita artinya berlogika, logika ini ya, apa sih yang bisa hidup? Kalau kita lihat hanya pasir, begitu kelihatan luasnya itu terbentang, luas berapa puluh hektar, tidak ada. Saya mau bertanya,
boleh. Dampak daripada kan sering kita lihat selama ini banyak teman-teman di luar sana itu yang sering adakan kegiatan-kegiatan kayak penanaman mangrove atau mangrove. Iya. Saya mau bertanya Bu, dampak positif yang ditimbulkan oleh penanaman hutan mangrove itu sendiri apa Bu? Oh, itu cukup bagus pertanyaan adik-anak ya. Kalau penanaman mangrove cukup bagus untuk menanam aprasi, kemudian bisa artinya anak-anak mudanya yang masuk pohon-pohon itu bisa masuk ke dalamnya untuk bertelur, kemudian kepiting, itu cukup manfaatnya, kemudian bisa menjadi lahan tempat rekreasi. Nah, itu Seperti kawasan, kawasan ada beberapa kawasan sekarang hutan mangrove yang bisa kawasan wisata sekarang, termasuk Bulukumba, Ekowisata Lantebun juga. Ekowisata sudah banyak, makanya itu manfaatnya cukup bagus. Bagus sekali pertanyaan anak ini ya. Alhamdulillah ya. Untuk sekarang ini memang hutan mangrove dimanfaatkan dengan baik. Kemudian sekarang pemerintah itu selalu memberikan gratis untuk menanam pohon di pinggir-pinggir laut. Kenapa? Ini bisa terjadi agresi. Kenapa? Karena masyarakat yang ada di sekitar situ biasanya semena-mena untuk mengikis itu tanah untuk mengambil pasir ya. Kemudian pembukaan lahan yang ada di sekitarnya itu yang bisa merusak. Kemudian cukup bagus ini mangrove itu banyak gunanya. Yang pertama, mangrove gunanya daunnya saja bisa dibuat kue, bisa buahnya bisa dibikin obat untuk mencret ya. Itu sudah ada penelitiannya dan bisa dibikin keripik. Itu alhamdulillah ya, bisa dijadikan kopi. Kopi itu buahnya, ada buahnya yang kayak semacam boklir itu, nah itu bisa jadi kopi. Nah itu sudah banyak yang mempergunakan. Cuma cara mengedukasi sebenarnya di masyarakat belum banyak, artinya edukasi itu belum. Sebenarnya penelitian ini harus dilakukan. Kenapa? Karena ekowisata hutan mangrove cukup bagus untuk kita kembangkan untuk masa depan kalian dan masa depan cucu kalian. Kenapa? Supaya tidak terjadi abrasi untuk menahan ombak yang begitu dahsyat kalau dia datang. Kenapa bisa terjadi? Karena lempengan-lempengan yang ada di dalam laut itu sudah mulai rusak. Siapa yang rusak? Manusia yang mengambil biota-biota laut yang ada di laut. Kemudian ikan-ikan yang ada di laut banyak yang sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Kenapa? Karena kita harus berhati-hati. Maka kedua, karena sekarang ini yang ada di laut, ekosistem ada yang di laut itu semakin hari semakin rusak. Kenapa? Karena ada pembuangan ikan. Maka bagaimana nanti suatu saat ada ini orang pertanian bisa mencegah bagaimana supaya tidak langsung dibom itu ikan. Begitu dia bom habis, maka habislah telur-telur ikan. Maka yang terjadi tadi yang bisa mungkin selamat yang di akar-akar mangrove ya. Ya, lingkungan itu kamu merusak jelasnya. Kalau lempengan sudah rusak artinya keseluruhan semuanya ekosistem akan berjalan. Semua ekosistem akan berjalan pasti ada yang rusak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.